Anda masih di Sportcast Nusantara TV. Bung Novan dan Bung Kesit, malam hari ini kita terhubung juga dengan Bung Asep Saputra, Direktur Kompetisi Indonesian League. Kita akan tanya juga nih ya, seperti apa nih persiapan untuk pertandingan besok. Selamat malam, Bung Asep. Selamat malam, Bung Noy. Iya, di sini ada Bung Ropan sama Bung Kesit ya. Bang Asep. Ya, Bang Kesit, Bang Ropan. Ya, apa kabar? Ya, oke, baik, Sep. Sehat. Bung Asep, untuk besok nih, untuk besok pertandingan yang sangat ditunggu-tunggu, karena belum ada penentuan siapa yang juara. Bagaimana persiapan dari Indonesian League nih untuk apakah piala nanti dibuatkan dua atau seperti apa nih, Bung Asep? Ya, memang ini menarik ya. Seperti menarik tadi saya menikmati perbincangan ada Bung Boy Noya, ada Bang Kesit, Bung Ropan. Ini luar biasa yang dibahas memang kaitan dengan dari Super League 2025-2026 ini dan sangat dalam tadi pembahasannya. Nah, kita sendiri tentu kita melihat ya, kita respect kepada dua tim yang masih berpeluang tentu saja untuk bisa menjadi juara. Terlepas tadi bicara anginnya kemana, kalau kita dari sisi operasi tentu menyiapkan juga lah dua trofi yang memang disiapkan. Kemarin gitu. Sebenarnya tanya, ini yang asli yang mana? Yang kita equal treatment lah. Jadi intinya kita nggak bisa buka ini asli sana asli sini, tapi sama lah penerapannya. Rahasia perusahaan. Pialanya sama, ya. Dan memang sekali lagi masih ada 90 menit tersisa. Jadi kita tunggulah besok di tanggal 23 ini siapa yang betul-betul menjadi juara di musim ini, gitu. Tapi secara perangkat semua pertandingan, karena ini pertandingan sangat penting dari Indonesian League semua udah siap ya, Bung ya? Iya, insya Allah ya. Artinya juga kan kaitan dengan perangkat pertandingan, wasit tentu juga ranahnya dari Komite Wasit PSSI diketuai oleh Pak Ogawasan, Yasin Ogawa juga sudah menyiapkan dua wasit yang memang kebetulan adalah wasit asing ya. Yang di Bandung ada Ko dari Korea Selatan, lalu di Borneo ada Nazmi dari Malaysia. Keduanya juga elite referee dari AFC. Dan tentu saja juga dari sisi kita tentu I-League, sisi penerapan dukungan dari VAR-nya, dari juga ada penguatan dalam hal persiapan operasional pertandingan. Tentu dalam match operation kita juga menerjunkan level manajer ke atas untuk bisa membantu panpel, karena kan kita juga ada sedikit catatan nih, sayang sekali jelang-jelang akhir ini memang kaitan di bagaimana match operation dan juga security manajemennya di stadion. Mudah-mudahan sih sebetulnya besok lancar semua ya. Iya, betul. Nah, ini ada Bung Ropan, ada Bung Kesit juga, mungkin mau tanya juga kepada Bung Asep. Bung Asep, itu jadwal untuk berikut itu di September ya, kalau nggak salah ya? Iya, betul, Om Ropan. Jadi diatur nantinya itu biar tidak bentrokan mungkin dengan jadwal tim nasional. Kira-kira begitu ya? Untuk betul. Jadi memang kebetulan sekali kita baru rilis memang secara keseluruhan kaitan dengan kalender kompetisi kita di 2026-2027. Ada beberapa catatan Om Ropan, memang betul kita normalnya kita mulai di Agustus, tetapi karena memang tahun ini kan ada hajatan Piala Dunia, setelah itu juga dilanjutkan dengan AFF untuk yang Hyundai Asian Championship, dan itu kan finalnya 26 Agustus, jadi kita akan mulai agak sedikit terdorong ke September, dan berimplikasi ke akhirnya itu kita akan sampai panjang sekali di pekan pertama Juni 2027. Karena ada catatan juga selama bulan Januari kita memang akan off untuk yang Super League karena timnas kita main di Piala Asia. Betul sekali. Kalau tadi sinkronisasi sudah memang kita lakukan agenda tim nasional, FIFA Matchday, tadi Piala Asia dan juga beberapa hal sudah kita sesuaikan gitu. Ya, Bung Asep, ini penting sekali buat para penggemar sepak bola terkait dengan evaluasi dari PT I-League ya mengenai kompetisi yang sudah berlangsung dan akan berakhir. Kira-kira poin apa nih yang sangat krusial untuk diperbaiki dari belajar dari kompetisi yang sudah berjalan hampir setahun ini, Bung Asep? Ya, ada beberapa hal memang catatan Bung Boy Noya bahwa terutama ya dalam kaitan dengan klub itu sendiri. Makanya kemarin kita juga baru merilis hasil dari klub-klub yang mengikuti klub licensing cycle, karena 5 aspek yang memang sangat kita tekankan, terutama kita fokuskan juga sebetulnya kepada bagaimana empowerment dari klub sendiri dalam hal sportingnya, lalu soal infrastrukturnya, dan kita juga sudah memastikan bahwa apa-apa stadion yang akan dipersiapkan, didaftarkan dalam masa klub licensing tahun ini adalah yang akan digunakan di musim yang akan datang. Mengapa? Karena kita ingin mencegah juga ada ketidakpastian atau mungkin juga ada standar yang
sudah ditetapkan, tapi masih ada sedikit flexibility di beberapa hal. Ingin kita lebih enforcekan, lebih tekankan bahwa klub memang harus komit juga untuk bisa memastikan gelaran ini bermain lebih baik. Karena efeknya kemana? Tadi bicara infrastruktur, kaitan dengan security misalnya, karena kita juga masih ada beberapa catatan, tentu ada perbaikan. Kita sekarang ya dengan PSSI kita melakukan diskusi sangat intensif karena ada juga perwakilan dari yang sangat berpengalaman di FIFA Security Officer, ada Mr. Mark Timmer, dan memang kebetulan ada FIFA Office juga di Indonesia. Kita ingin memetakan sebetulnya mengevaluasi dan juga mensinkronkan kembali. Karena ada dua hal yang harus dikawinkan dalam tanda kutip ya. Kaitan dengan pengamanan dalam point of view kepolisian, dan yang kedua adalah kaitan dengan pengalaman dalam hal football security management. Nah, ini memang harus betul-betul kita kolaborasikan. Harapannya catatan yang kurang masih minor di musim ini kita bisa perbaiki di musim ini. Bung Asep, ada dua hal. Pertama soal VAR, apakah akan ditambah kameranya supaya lebih akurat? Dan yang kedua, apakah penonton yang nonton away akan diperbolehkan untuk musim depan? Ya, kaitan dengan VAR, erat kaitannya dengan feedingnya. Feedernya VAR itu adalah dari kamera dari broadcastnya kita, tim produksi kita. Tentu saja itu juga dari sisi kualitas penempatannya, pengambilan gambarnya, feedingnya, termasuk juga mungkin yang kita catatan yang paling penting adalah sebetulnya kita sudah ada perangkatnya untuk goal line kamera, tetapi memang yang menjadi masalah kemarin karena infrastrukturnya masih berbeda sehingga kita kan gini ada konsekuensi, satu dipasang maka yang 17 lainnya juga harus sama. Nah itu memang kemarin kita masih ada kesulitan. Kedepannya kita coba menyiapkan, mudah-mudahan bisa kita implementasikan sebetulnya sehingga kontroversi atau sesuatu yang dispute kaitan dengan bola yang sudah lewat goal line dan lain-lain itu bisa kita minimalisir. Nah berikutnya juga tentang supporter away, tentu ini sudah menjadi diskusi yang terus-menerus kita jalankan setiap musim. Tentu ada beberapa hal requirement yang bisa dipenuhi. Contoh misalnya kaitan dengan kesiapan stadion, bagaimana juga ticketing management, crowded management, dan juga memastikan bagaimana agar ketika pun nanti dibuka secara gradual misalnya dalam beberapa titik tertentu, supporter away mudah-mudahan bisa kita buka. Tapi sekali lagi ini masih dalam kajian karena memang sampai saat ini PSSI seperti juga diungkapkan oleh Pak Sekjen masih belum mencabut kebijakan di masa transisi transformasi sepak bola ini, tetapi upaya untuk membukanya pelan-pelan sesuai dengan terukurnya seperti apa itu ya coba kita terus lakukan, Bung Boy. Dua tim baru akan masuk, Adiaksa dan Garuda ya. Mereka sudah ditentukan home-nya di mana itu, Bung Asep? Mereka tentu sekali lagi tadi, jadi mereka sudah mendaftarkan, menjalani proses klub licensing dan salah satunya adalah menyebutkan nama stadionnya. Proses ini udah berlangsung dari bulan November sampai Mei kemarin. Pada waktunya nanti kita akan sampaikan di mana yang pasti sekali lagi ada konsekuensi kalau tiba-tiba yang sudah didaftarkan sesuai domisili dan juga stadion tadi besar loh itu, bahkan sampai ada kalau kita baca di regulasi di klub licensing kita sampai ada pengurangan poin karena aspek kewajiban dalam salah satu dari 5 klub licensing kalau tidak terpenuhi maka itu bisa menjadi sebuah hal yang harus diperhitungkan betul-betul oleh semua klub peserta. Memanfaatkan wasit asing juga akan bertambahkah untuk musim depan? Kalau kita cermati kan di musim ini ada 30% penggunaan wasit asing. 30%. Bahkan satunya adalah 30%. Setiap bulan kita selalu mengundang elit-elit referee karena memang yang kita undang harus betul-betul kapasitasnya di atas secara kalibernya ya, dan memang terbukti di FIFA ada, di AFC ada. Nah, ditambah kita kemarin juga ada yang memang betul-betul kita rekrut, kita hire sebagai full time referee itu Yuda Yamamoto. Musim depan dalam pembicaraan terakhir kita dengan komite wasit sebetulnya mungkin tidak ada perubahan. Artinya bukan mengecilkan peran dari wasit lokal, artinya ini paralel berjalan. Kehadiran mereka adalah tentu untuk menjaga value kompetisi, kualitas kompetisi, tetapi sambil juga komite wasit PSSI bekerja keras sebetulnya untuk mengangkat juga, mengenhancement juga wasit-wasit yang sudah ada, terus mendevelop juga para wasit yang memang sudah banyak juga kita lihat sebetulnya di musim ini beberapa wasit-wasit muda, bahkan juga wasit yang sebelumnya masih di level championship atau Liga 2, kita sudah mulai punya kemampuan yang memang layak bersaing juga dan layak memimpin untuk pertandingan di top league seperti Super League ini. Iya. Bung Asep, besok kan pertandingan penting, baik di Kalimantan maupun di Bandung kan. Sangat penting dan menentukan. Tuntutannya fair play, jelas. Tuntutannya fair play dari kedua pertandingan sehingga menghasilkan tim yang juara yang benar-benar pure ya. Maksudnya, bagaimana Elik merespon dari keinginan masyarakat ini?
Ya, saya pikir ya, kan kita bicara fair play, dua tim yang bertanding, ada juga perangkat pertandingan, tentu Ya. kompetensi yang siapa yang memimpin, lalu juga bagaimana kecakapan kita dalam memastikan ada equal treatment, ada persamaan dalam layanan apapun dalam hal the match operation itu kita coba berlakukan. Termasuk tadi respect kepada semua tim yang memang masih punya peluang. Kita sudah dengar juga ada persiapan ingar-bingar di Bandung, tapi juga di Samarinda bukan tidak ada juga, karena memang sekali lagi ditentukan dalam 90 menit terakhir. Kita tentu menjaga aspek-aspek tadi integrity dalam kompetisi, itu dalam approach kita. Sebelum pertandingan kita juga ada match coordination meeting untuk kembali lagi mengingatkan, meskipun ini adalah pertandingan ke 34 dari masing-masing klub, tapi harapannya adalah tetap sampai akhir nilai-nilai fair play dan juga sportif itu tetap kita agungkan ya. Karena memang integritas kompetisi sekali lagi akan menentukan juga value kompetisi kita yang arahnya adalah untuk kedepannya kita ada perbaikan. Thank you, Bung Asep. Untuk informasinya menarik sekali. Kita berharap tahun depan semakin baik lagi tontonan sepak bola kita. Amin. Mohon doanya sekali lagi kerjasama semua pihak. Dan ini sebetulnya juga musim yang berat buat kita karena total ada 1.736 pertandingan. Jadi tersisa ada 7 pertandingan lagi. Ini termasuk dari Super League sampai ke Elite Pro Academy ya. Artinya memang mudah-mudahan lah ini menjadi bekal untuk kita terus bergerak lebih baik lagi di musim yang akan datang. Terima kasih Bung Asep. Mantap Pak Asep. Good. Terima kasih. Sampai jumpa malam. Menarik Bung Ropan ya, apa yang dikatakan bahwa tahun depan atau musim depan banyak perubahan tadi. Iya. Tentunya itu yang diharapkan oleh para kontestan ya. Iya. Baik yang di Liga Super kita sampai ke bawah kan, Liga 2-nya, Liga 3 kan. Jadi sehingga ini akan membuat iklim sepak bola kita tambah bagus dari semua aspek ya dilihat ya. Semua dari perangkat pertandingan, VAR akan ditingkatkan semua kan. Ya wasit itu memang paling penting, terutama wasit ya, yang selalu banyak dikeluhkan. Tapi ini memang harus benar-benar yang bagus. Ya, saya pikir penjelasan yang komplit yang sudah dilakukan oleh Asep tadi. Terkait pemain ya, dihubungkan dengan timnas, kita miskin sekali dengan striker nomor 9. Kalau saya lihat statistik dari musim ini, 5 atau 6 top scorer semuanya asing. David da Silva 23, Alex Martins Dewa 19, Dalberto Arema ya 18, Mariano Peralta 13, Maxwell Sousa Persija 15. Semuanya dikuasai pemain asing. Dari catatan ini yang Bung Kisit ingin sampaikan apa? Iya, memang nggak ada ya top scorer yang saat ini menghuni di 5 besar saja lah ya. Itu berasal dari pemain lokal Indonesia. Ya, faktanya memang seperti itu karena saat ini kompetisi kita di Super League ya. Itu kan keran pemain asingnya memang dibuka selebar-lebarnya. 7 pemain boleh tampil, ya kan? Klub boleh memiliki sampai 11 pemain asing. Ya, memang suka atau tidak suka pada akhirnya potensi-potensi lokal kita menjadi tidak mendapatkan tempat gitu ya. Tempatnya menjadi berkurang. Sulit bagi kita untuk mengharapkan striker misalnya kalau untuk barisan depan lah ya. Lahir dari Super League ini, striker lokal. Jadi nggak heran kalau timnas kemudian ketika kesulitan mencari pemain depan, ya mau nggak mau mencari pemain diaspora. Dan itu yang terjadi pada saat ini. Kita flashback lagi lah kemarin ketika kita mengikuti kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketika kita sibuk mencari pemain depan, yang ada ya pemain-pemain diaspora yang akhirnya harus diambil. Muncullah namanya Ole Romeni. Sebelumnya Rafael Strijk, tapi ternyata Rafael Strijk tidak memberikan harapan yang begitu besar buat publik dan juga buat timnas. Muncullah Ole Romeni. Kemudian kita lihat lagi pemain penyerang Miliano Jonathans, ya tempo hari juga direkrut. Sekarang juga sudah mulai sibuk lagi untuk mencari pemain diaspora. 2 nama yang sudah muncul adalah Luke Valery dan Mitchell Baker ya. Ini yang sudah muncul. Artinya ya ini adalah salah satu dampak dari minimnya pemain lokal kita yang berada di lini depan klub-klub Super League. Nah, satu lagi nih evaluasi dari musim lalu Bung Ropan. Soal disiplin. Ya kan artinya terkait dengan kartu merah yang keluar. Ternyata Persija sampai pekan ke-26 paling banyak. Persija. Yang kedua itu Persijap, 7 kartu kuning. Arema 6 kartu merah. Persijap 7 kartu merah. Madura United 5 kartu merah. Dan 2 yang diterima oleh Persija
oleh Jordi Amat. Iya, pemain nasional lagi ya. Pemain nasional. Ya, tapi memang sulit ya kalau bisa dikatakan sini. Kan ini kan pertandingan di lapangan. Ya, lapangan, dan saya kira banyak bukan terjadi di kita juga kan. Di liga-liga lain juga, apa di Inggris juga melakukan banyak juga seperti itu. Ya, klub-klub soal disiplin. Jadi ya tergantung bagaimana mereka merespon ya pertandingan di lapangan itu, Boy. Tapi Dengan impact kartu merah itu sangat terasa. Oh, Contohnya Persija yang Iya. mungkin kita melihat Persija kok paling banyak. memang terlalu banyak kalau Iya. bisa dilihat dengan ini. Iya, Mungkin yang kan kena pemain nasional. Ya, dan ini akan dampaknya juga besar. bisa aja harus menjadi perhatian, terutama bagi klub, Ya. bagi manajemen, untuk mungkin berbicara kepada seluruh pemain. Kalau bisa melihat dari statistik kemudian mereka begitu banyak, harus dievaluasi untuk tidak bisa terulang lagi pada musim kompetisi yang akan datang. Ya, harus memanggil pemain-pemain yang mendapatkan kartu tersebut. Nah, tentunya ada pembicaraan-pembicaraan khusus dengan pelatih. Ya, walaupun mungkin di lapangan kita tidak bisa, ya bagaimana mentoleransi kalau keadaan harus begitu Iya. di lapangan yang terjadi. Ya Harus menyoroti perlu Persija, Ya. ya kayak kartu kuning juga banyak. Alano Iya. kena, ya kan? Ya, Lalu yang kemarin lawan Persib juga di kandang juga karena 10 pemain juga kalah juga Persija. Ya memang salah satu faktornya menurut saya juga karena kompetisinya ketat banget ya. Ya, Persaingannya ketat, begitu sengit, emosional tinggi pasti. pemain muncul. Tapi kalau kembali kepada kartu merah yang diperoleh oleh pemain-pemain, terutama pemain nasional ya, memang ada yang langsung, ada yang memang karena akumulasi. dua kartu kuning. Tapi kalau akumulasi saya pikir masih lumrah lah. Itu karena memang bukti bagaimana kompetisi ini berlangsung sangat ketat. Kalau yang direct ini memang yang harus menjadi perhatian serius, Ya. harus menjadi perhatian khusus dari masing-masing klub gitu ya. Faktornya banyak, Ya. mungkin karena pelanggaran yang terlalu keras begitu, atau mungkin karena pelanggaran-pelanggaran yang tidak terlalu keras tapi disengaja begitu ya. Ya. Misalnya ada pemain lawan, pemain depan yang sudah punya peluang untuk bisa menciptakan gol, tiba-tiba Ya. Ada ya. ditarik. atau Biasanya itu terjadi dalam sebuah pertandingan dengan tensi yang tensi tinggi. yang tinggi, betul. Yang sangat tinggi itu Iya. pasti akan terjadi hal benturan. tapi merugikan tim. Pasti, Ya kan? pasti. Ya kita lihat Ya. Persija. Iya. Betul. Apa yang terjadi di Persija begitu kena kartu merah. Ya mudah-mudahan musim depan mesti jangan lagi karena Ya. Nah, Bu Ropan, sebelum kita break saya coba membacakan best defense. Ya. Best defense itu Persib hanya kebobolan 22. Ya. Ya kan? Betul. Borneo 30, Persija 29, Persita 34, Persebaya 35. Best attackingnya Borneo 67. Ya. Persija 62, Persib 59. Ya. Calon juara cuma 59 gol. Betul. Ya, Persija 56 gol. Jadi ini menunjukkan siapa yang the best attacking, siapa yang best defense. Kita bicarakan setelah pariwara Ya. berikut ini. Kami kembali setelah pariwara berikut ini.